Semakin banyak anak muda Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri. Bukan sekedar merantau, bagi sebagian orang, ini adalah cara paling realistis untuk mencari masa depan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan, sepanjang 2025, lebih dari 286.000 pekerja migran Indonesia berangkat ke berbagai negara. Fenomena ini sering disebut sebagai eksodus sunyi generasi muda, gelombang migrasi yang terus bertambah namun jarang banget dibicarakan. Salah satu kisah itu datang dari Texas, Amerika Serikat. Zaskia Nurlela Citradewi, perempuan lulusan Universitas Negeri Surabaya yang kini bekerja di restoran sebagai asisten manajer sekaligus server. Pendapatannya bisa mencapai 3.000 sampai 3.400 dolar Amerika Serikat per bulan. Jika dikonversi, jumlah itu bisa lebih dari 50 juta rupiah per bulan. Angka yang sulit didapatkan banyak lulusan baru di Indonesia. Cerita seperti ini membuat semakin banyak anak muda mulai melirik peluang kerja di luar negeri. Sebagian bahkan sudah mempersiapkannya sejak jauh-jauh hari. Ahmad Komarudin misalnya, ia sedang mempersiapkan diri untuk bekerja di Jepang. Meski keberangkatannya masih 2 tahun lagi, prosesnya sudah dimulai dari sekarang. Belajar bahasa, mengikuti pelatihan, sampai mempersiapkan diri untuk hidup di negara lain. Kenapa ingin kerja di Jepang? Ya karena ingin mempelajari budaya dan kinerja saya di sana. Ini berarti Mas lulusan Dari SMK. Saat ini, tidak sedikit calon pekerja migran mengikuti pelatihan di lembaga khusus. Di tempat ini, mereka belajar bahasa, budaya kerja, dan keterampilan teknis yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara tujuan. Kalau ya kita tidak bisa memungkiri ya, kemungkinan besar ya memang yang pertama ya gaji lah. Itu kita tidak dipungkiri bahwasanya kalau ingin tinggal di luar negeri atau ingin tinggal di Indonesia, ya kebanyakan saya yakin sih ingin tinggalnya di Indonesia. Ingin tinggal di Indonesia biar bagaimanapun ini adalah tanah air kita, dan saya yakin yang lain adik-adik kita juga banyak yang ingin tinggal di kita. Cuma memang untuk berkarir di Indonesia saat ini tidak segampang mungkin ekonomi yang kondisi baik-baik saja. Kita juga harus memang bertarung dengan teman-teman yang lain ya, yang mungkin sehingga kita kalau pada saat pilihan-pilihannya sedikit ya mau nggak mau opsinya adalah keluar negeri untuk mendapatkan gaji yang cukup besar seperti itu. Di sisi lain, pemerintah melihat fenomena ini sebagai peluang sekaligus tantangan. Pekerja migran menyumbang remitansi besar bagi ekonomi Indonesia. Namun ada kekhawatiran, jika terlalu banyak tenaga kerja produktif memilih bekerja di luar negeri, Indonesia justru kehilangan talenta-talenta terbaiknya. Bekerja ke luar negeri, bekerja di dalam negeri, itu bukan dikotomi mana yang lebih baik, itu pilihan. Dan pemerintah semuanya menjamin memberikan perlindungan bekerja ke luar negeri berdasarkan pada Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Sementara itu, bagi para pengamat, fenomena ini mencerminkan masalah yang lebih besar. Pasar kerja domestik belum mampu menampung seluruh angkatan kerja produktif. Akibatnya, bekerja di luar negeri menjadi pilihan yang rasional. Namun, jika tren ini terus berlanjut, Indonesia berisiko mengalami brain drain alias kehilangan talenta terbaiknya. Ya, di balik peluang ekonomi ada juga harga yang harus dibayar. Jarak dari keluarga dan kehidupan baru di negeri orang. Bagi banyak anak muda Indonesia hari ini, paspor bukan hanya dokumen perjalanan. Ia adalah tiket menuju masa depan yang terasa lebih mungkin. Namun pertanyaannya tetap sama. Jika semakin banyak anak muda pergi, lalu siapa yang akan membangun masa depan Indonesia? Dan apa kabar nih Indonesia Emas 2045?